Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi perintah tambahan yang dimulai dari materi bagian membuat daftar isi sampai materi bagian mengukur ukuran kertas di Word. Jadi, sebelum kami memaparkan hasil presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, yang pertama di sini ada Kak Arif Ibnu Said dengan NIM 2018-2205-155. Dan yang kedua ada Kak Nalendra Alif Bangsawan dengan NIM 2019-2205-132. Dan yang ketiga ada Kak Andita Finansya Asami dengan NIM 2019-22-15056. Yang keempat ada Kak Jerry dengan NIM 2021-22-15013. Dan yang terakhir ada saya sendiri dengan nama Rina Rizkyanti 2021-22-05-006. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak hasil kerja kelompok kami. Perintah tambahan. Membuat daftar isi. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, maka gunakan fasilitas style heading dalam penyusunan dokumen. Langkah yang dapat diikuti dalam membuat daftar isi secara otomatis adalah sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak cara membuat daftar isi secara otomatis di bawah ini. Teman-teman bisa melihat kursor menunjuk. Untuk langkah pertama, arahkan kursor ke arah preference. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat di situ ada table of content. Teman-teman tinggal mengkliknya saja. Selanjutnya, di situ akan ada petampilan otomatis table 1, otomatis table 2, dan secara manual table dan insert table of content. Teman-teman bisa memilih apa yang dibutuhkan, dan untuk contoh ini kita akan menggunakan manual table. Dan teman-teman bisa melihat sendiri daftar isi sudah terbentuk, dan teman-teman bisa ganti isinya dengan teman-teman yang inginkan, seperti contoh di atas. Mungkin pemaparan tentang membuat daftar isi secara otomatis cukup jelas ya. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada materi tentang hyperlink ya. Jadi hyperlink itu berfungsi untuk menghubungkan dokumen dengan web address lain, email atau dokumen lain, baik itu foto maupun dokumen, video, dan lain-lain. Dan di bawah sini sudah ada beberapa langkah untuk membuat hyperlink. Oke. Langsung saja saya berikan contoh hyperlink. Contoh, saya ingin menghyperlink kalimat di samping ini. Oke, tugas PAP. Saya blok tugas PAP-nya, kalimatnya maksudnya. Terus saya masuk ke bagian insert. Oke. Di sini ada logo gambar bumi, terus bawahnya ada hyperlink. Saya klik. Terus di sini kita bebas memilih file yang mana yang ingin kita hyperlink. Contoh, saya memilih tugas adik saya. Terus saya klik OK. Nah, sini sudah otomatis ya, tulisannya berubah menjadi warna biru dan bergaris bawahi. Untuk membukanya kita harus mengklik Ctrl, terus kita klik Open. Oke. Ctrl, terus kita klik. Nah, kita klik Yes. Nah, di sini sudah terbuka ya materi adik saya. Saya pause dulu. Saya punya cara kedua dan cara ketiga. Cara kedua itu, tunggu saya Ctrl Z dulu. Terus saya masuk ke file. Terus saya
advance, pengaturan, terus advanced. Terus ini saya hilangkan centang dari pause control plus click to follow hyperlink. Gunanya ialah, saya oke dulu. Jadi gunanya itu, saya hyperlink ulang dulu ya. Saya klik insert, terus hyperlink. Saya pilih lagi dokumen adik saya. Terus oke. Nah, jadi di sini bukan arah panah lagi ya. Kita bisa langsung mengklik tanpa mengetik kontrol dulu, dan akan terbuka otomatis begini. Terus saya close lagi. Contoh ketiganya yaitu kita langsung bisa mengklik kontrol K. Kita blok terus kontrol K. Nah, otomatis bisa langsung di hyperlink, tidak perlu masuk ke insert lagi ya. Oke, kita kontrol K, terus kita tinggal pilih file yang mana ingin kita jadikan hyperlink. Ketika kita klik, nah otomatis terbuka juga. Oke, jadi ada 3 cara ya kalau saya. Oke, itulah pemaparan saya tentang hyperlink. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan pemaparan tentang materinya. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya menambahkan simbol pada dokumen. Nah, simbol pada dokumen digunakan pada saat tertentu, misalnya menambahkan mata uang atau rumus, simbol rumus, dan sebagainya. Nah, langkah yang dapat dilakukan dalam memasukkan simbol adalah sebagai berikut. Nah, langsung saja kita beri contoh. Pertama itu masuk di menu insert, kemudian ada di pojok ujung itu ada simbol dengan ini simbol di situ. Kemudian klik saja lalu pilih simbol yang akan kita masukkan. Pilih salah satu simbol yang kita masukkan, insert, kemudian pilih more simbol untuk mencari simbol-simbol lain yang tidak tampil. Nah, ini tampilan beberapa simbol yang ada tersedia. Kita tinggal pilih saja yang mana yang kita inginkan. Nah, jadi itu contoh simbol yang bisa kita masukkan. Oke, mungkin cukup jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke find dan replace. Jadi ini ialah langkah-langkahnya untuk mencari kata tertentu maupun mencari dan mengganti kata tertentu. Itulah find dan replace. Maaf ya kalau pengucapannya kurang tepat. Nah, di sini ada contoh gambarnya untuk mengganti kata. Di sini contoh gambar mencari katanya. Kita bisa mengkontrol F. Oke, langsung saya contohkan ya. Saya kontrol F di sini ya. Kontrol F. Nah, di sini muncul di sebelah kiri. Maaf dilihat ya. Kita tinggal mengklik. Contoh saya mencari find. Nah, jadi di sini akan muncul semua kalimat yang kata find. Kita tinggal mencarinya. Contoh saya ganti panel. Nah, di sini muncul kalimatnya ya. Kata panel yang kita cari. Dan untuk mengganti, kita tinggal memblok kalimat tersebut. Terus kita ganti deh. Kita ganti dengan contoh. Saya ganti simbol. Nah, kan jadi begitu cara find dan replace ya. Saya kembalikan dulu, Ctrl Z. Saya X ini dulu ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Dan itulah langkah find dan replace. Itulah, oke, maaf ya kurang tepat pengucapannya. Nah, mungkin pemaparan tentang find dan replace cukup jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke menghapus teks. Mungkin kalau menghapus teks kita sudah tahu ya
dan ada melakukan kembali aktivitas, redo, undo, mengcopy paste kalimat. Oke, saya beri contoh menghapus teks dulu ya. Di sini kita bisa pilih teks. Saya blok yang ini, terus saya tinggal mengklik del atau untuk menghapus kalimat tersebut, atau kita bisa mengklik Ctrl del atau Ctrl backspace. Nah, contoh saya mulai ya, saya blok terus saya klik del. Nah, jadi otomatis terhapus. Saya Ctrl set kembali, saya kembalikan. Terus di sini ada melakukan kembali suatu aktivitas redo, dan ini ada logonya ya, simbolnya. Nah, jadi ini tuh berada di ujung sini ya, ada di sini, muncul juga di bawahnya tulisan redo dan undo. Oke, jadi di sini ya, redo dan undo. Terus untuk mempersingkat tanpa harus mengklik ke atas itu, kita bisa mengkontrol Y. Untuk mengembalikan suatu perintah, kita bisa mengklik Ctrl Z. Oke. Nah, di sini untuk mengcopy paste kalimat, kita bisa memulainya ya. Kita mulai. Ini ada sini langkahnya. Oke, saya mulai. Saya Ctrl C, terus saya del hapus, terus saya Ctrl F. Nah, jadi otomatis kalimatnya akan tersalin. Jadi Ctrl C itu untuk mengcopy kalimat, dan Ctrl F itu untuk menyalin kalimat yang sudah kita copy. Cukup jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke mengatur kertas. Di sini kita masuk ke bagi layout. Di sini ada beberapa. Pertama ada columns. Di sini ada paragraf. Model paragrafnya ada bentuk terbelah 2, terbelah 3. Ada left yang sebelah kanan lebih kecil, kiri lebih besar. Ada right, sebelah kiri lebih kecil, kanan lebih besar, dan di sini kita bisa memilih sesuai keinginan kita. Di sini ada size. Kita bisa memilih ukuran kertasnya, ada A4, ada letter, dan banyak lagi. Di sini ada orientation. Ini potret seperti yang sekarang kita pakai ya. Landscape itu seperti ini. Dia lebih lebar ya. Oke, dia lebih lebar. Saya Ctrl Z dulu. Di sini ada margin. Marginnya itu terbagi berbagai macam. Margin itu seperti bingkainya ya. Oke, garis pinggirnya. Ada beberapa macam. Di sini kita bisa mengatur ya. Mengatur ukuran kertasnya. Tunggu saya X dulu. Oke. Jadi di sini ada contoh gambarnya ya, untuk mengatur marginnya, untuk mengatur garis pinggirnya. Kita masuk ke kostumnya. Terus di sini kita bisa mengatur berapa yang ingin kita atur ya. Setelah itu kita bisa mengklik OK. Oke. Mungkin sampai sini pemaparan terakhirnya mungkin sudah cukup jelas ya, pemaparan tentang perintah tambahannya. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung presentasi ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya tadi pas menjelaskan kurang tepat. Oke, saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Semoga presentasi saya ini dan teman-teman saya bisa bermanfaat ya, dan bisa memberikan pelajaran. Oke, mungkin cukup sekian ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.